anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan juga buat orang tua dan adik kami tetap memantau kegiatan aktivitas anak-anak kita. Dan juga buat Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap memberikan yang terbaik buat anak-adik kita. Kali ini Bapak akan membawakan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran yang ke-6. Sini juga mengenai festival makanan ya, nah, tampak pada layar ya. Perhatikan anak kelas 3. Hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali, Udin dengan pakaian Betawi, Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak, para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Yuk kita buat daftar hasil kunjungan ke stand-stand pameran. Perhatikan ya, Bapak ulangi bentar. Di layar ini sudah tampak ya. Di sini ada beberapa siswa ya berpakaian daerah. Di sini ada stand-standnya. Di sini sudah ada makanan daerah masing-masing. Ya, dari gambarnya juga sudah tampil anak kelas 3 ya. Oke, lagi Bapak akan melanjutkannya. Kita akan membuat daftar hasil kunjungan ke stand pameran. Di sini ada kolom-kolomnya ya. Kolom pertama itu nama stand, yang kedua jenis makanan, yang ketiga pakaian adat, yang keempat informasi daerah, yang kelima dekorasi penunjang. Di sini sudah Bapak buat contohnya ya. Kita masuk yang pertama. Nama stand itu dari Jawa Tengah. Jenis makanannya getuk, mendoan, dan lumpia. Itu dia dari Jawa Tengah. Pakaian adat Jawi Jangkep. Itu dia. Informasi daerah, Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Dekorasi penunjang, gambar Candi Borobudur. Iya, Candi Borobudur mungkin sudah mendunia informasinya anak kelas 3 ya. Mungkin orang-orang yang di anak-anak kelas 3 yang di Semarang ya, pasti udah jalan-jalan ke Borobudur ya. Oke, Bapak akan melanjutkan yang kedua. Sumatera Barat. Sumatera Barat nama standnya, jenis makanannya kecimui dan lompong sagu. Bagaimana dengan pakaian adatnya? Baju Batabue. Informasi daerah, Sumatera Barat beribu kotakan Padang. Ini ya, ini di Sumatera Barat itu terkenal dengan jam gadangnya. Dekorasi penunjang. Dekorasi penunjang adalah gambar rumah gadang. Itu dia. Oke, anak kelas 3 kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, kalau yang ketiga ini DKI Jakarta, banyak yang tahu anak kelas 3 ya. Di daerah Jakarta itu jenis makanannya ada kerak telur, nasi uduk, dan gado-gado. Itu dia. Pakaian adatnya gimana? Baju koko dan sadaria. Ibu kota Jakarta apa itu? Ada yang tahu? Iya pasti udah tahu ya, karena termasuk Jakarta ini ibu kota negara Indonesia ya. DKI Jakarta beribu kotakan di Jakarta. Dekorasi penunjangnya apa? Dekorasi gambar ondel-ondel. Itu dia. Kita masuk yang berikutnya. Bali. Bali jenis makanannya adalah bebek betutu dan nasi tepung. Itu dia ya. Pakaian adatnya baju safari dan kebaya Bali. Di mana dengan informasi daerahnya? Provinsi Bali beribu kotakan Denpasar. Dekorasi penunjang, gambar tari pendek dan tari kecak. Pulau Bali sering disebutkan dengan Pulau Dewata, ya. Banyak turis-turis di sana. Oke, kita masuk yang terakhir ya. Papua. Papua itu jenis makanannya adalah papeda dan martabak. Dengan pakaian adatnya,
pakaian Holim dan Sali. Informasi daerah, Provinsi Papua beribu kotakan Jayapura. Dekorasi penunjang, gambar patung Asmat dan tarian Papua. Itu dia ya. Nah, semangat ya semuanya ya. Oke, Bapak akan melanjutkan ya. Perhatikan anak kelas 3. Festival makanan telah usai. Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stand. Udin sebagai ketua kelas ingin membagi makanan pada teman-temannya. Di stand Sumatera, salah satu teman membawa juanda 8 jam. Juanda dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juanda 8 jam menjadi 18 potong yang sama besarnya. Lani makan 3 potong juanda. Tuliskan banyaknya juanda 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Nah, perhatikan ya, Lani itu memakan 3 potong. Kue juanda tadi dibagi menjadi 18 potong. Awalnya kue itu 1, tapi si Udin memotongnya menjadi 18 potong ya. Dimakan si Lani 3 potong. Mari sama-sama kita lihat ya. Penyelesaiannya perhatikan ya. Ini dia kue juadanya ya. Perhatikan, ini berapa? Ini yang di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di bawah juga 9 menjadi 18 potong. Ini dia ya, 18 potong ya. Yang dimakan si Lani 3 potong. Perhatikan 1, 2, 3. Oke, itu yang dimakan si Lani ya. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Itu dia yang menjadi pertanyaan. Ini dia yang dimakan si Lani yang 3 potong ya. Kira-kira berapa lambang bilangannya? Iya, 3/18. Dari mana 3 itu? 3 itu berasal dari yang dimakan si Lani. Ini dia 1, 2, 3. Dari mana 18 ini? 18 itu adalah jumlah kue juanda yang dipotong oleh siapa tadi naik kelas 3? Udin. Ini dia. Si Udin yang motong kue, si Lani yang makan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa yang bersesuaian dengan memberi tanda panah. Perhatikan gambar A. Ini ada 3 nih, 3 potong. Satu coklat muda ya. Oke, perhatikan. Di manakah gambar yang sesuai, angka yang sesuai untuk gambar A ini? Apakah A 4/6, B 2/6, C 2/3, atau C, D 3/5? Perhatikan. Mana dia ya? Iya, ternyata C 2/3. Dari mana 2 dan dari mana 3? Perhatikan anak kelas 3. 2 itu berasal dari sini ya. Yang coklat ini ya. Ini ada 2 coklat sama warnanya. Dan ini ada 1. Ya, yang lain. Berarti yang lain ini yang 2 warna ini, atau bisa dikatakan seperti yang dimakan si Lani tadi ya. 3 ya. Ini 2. Ini 2. 2 yang dimakan, sementara 3 itu berasal dari total keseluruhannya. 1, 2, 3. Makanya jadi 2/3. Kita lanjutkan kedua. Yang kedua itu kemana? Warna coklat muda. Warna coklat tuanya. 1, 2, 3. Berapa potong secara keseluruhan? 5 potong. Kira-kira mana jawabannya anak kelas 3? Perhatikan ya. Iya, 3/5 yang D jawabannya. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, warna coklat itu ada 2. Warna coklat muda itu ada 4. Total keseluruhannya ada 6. Berarti berapa anak kelas 3? Iya, ini dia 2/6. Yang terakhir ini pasti tahu anak kelas 3 ya. Oke, tapi Bapak jelaskan juga. Yang terakhir ini, yang coklatnya ada 4, yang coklat mudanya ada 2. Total keseluruhannya ada anak kelas 3?
Iya, 4 per 6. Itu dia jawabannya ya. Oke, kita Bapak akan melanjutkan ya. Dari stan Betawi tersisa dodol. Dodolnya berbentuk kulit, berbentuk bulat dan lonjong. Yuk kita mewarnai gambar dodol Betawi, mewarnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui. Perhatikan, yang A. Ini ada 2 per 4 ya. Yang manakah diwarnai? Yang diwarnai ini adalah nomor 2 ini ya. Berarti 2 kotak yang diwarnai. Yang 2 kotak lagi tidak diwarnai. Dari mana 4 ini? Total keseluruhan kotaknya. 1, 2, 3, 4. Dari mana 2 ini? 2 inilah A yang harus diwarnai. Perhatikan anak kelas 3 ya. Ini dia warna pertama. Perhatikan ya. Warna kedua. Perhatikan lagi. Iya, itu dia warnanya ya. Masuk yang C. Yang B ya. 3 per 5. Berarti ada 3 kotak yang diwarnai. Yang 5 ini adalah jumlah keseluruhan kotak. 3 ini adalah yang akan diwarnai. Perhatikan warnanya ya. Iya, ini dia warnanya ya. Oke, 1, 2, 3. Itulah dia warnanya. Oke, anak kelas 3. Oke, Bapak akan melanjutkan ya. Sini ada lagi 4 per 10. 4 ini dari mana 4 ini? Inilah yang kita warnai. Angka 10 ini dari mana? Angka 10 ini berasal dari kotak. Kotak yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu dia angka 10 ya. Angka 4 ini adalah angka yang akan kita warnai. Perhatikan ya. Iya, 1, 2, 3, 4. Itu dia 4 per 10. Oke, masuk kita yang selanjutnya. Ini seperempat, 1 per 4. Berarti ya warnai berapa anak kelas 3? Iya, 1 yang diwarnai ya. Oke, perhatikan ya. Iya, itu dia anak kelas 3 ya. Oke, kita Bapak akan melanjutkan ya. Jangan takut pada hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman ya. Pada saat datang petir, hati-hati anak kelas 3 ya. Yang sering main keluar, hati-hati itu berbahaya ya. Oke, Bapak akan melanjutkan ya. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Nah, kata kuncinya, pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman hangat. Itu dia ya. Carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Temukan pada bacaan di atas, lalu jelaskan maknanya secara tertulis. Ya, di sini sudah bawa buat ya. Perhatikan ya. Yang pertama itu hujan. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Nah, kalau anak kelas 3 sering mandi hujan enggak? Iya, pasti mau itu mandi hujan ya. Oke, yang kedua, petir. Petir adalah kilatan cahayanya yang muncul di langit saat hujan dan disertai suara menggelegar. Pasti takutnya nggak sama petir ya?
Nah, ada sebagian mungkin yang takut ya. Oke, Bapak akan lanjutkan. Yang keempat, yang ketiga, kilat. Kilat adalah cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit. Itu dia ya. Oke, yang keempat, matahari. Matahari adalah bintang di pusat tata surya yang memberikan energi panas pada bumi. Iya, kalau pagi hari matahari ini sangat bagus untuk tubuh kita ya anak kelas 3 ya. Oke, anak kelas 3 bisa berjemur untuk di pagi hari ya. Nah, tetap jaga kesehatan. Yang kelima, mendung. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Iya, kalau cuaca mendung pertanda mau sebentar lagi akan datang hujan. Oke, awan. Awan. Mendung adalah sekumpulan tetesan air yang mengkristal dan mengembun di langit. Itu dia awan yang putih yang kita lihat ya pada saat cuaca cerah ya. Oke. Pernahkah kau mengalami cuaca mendung? Kemudian hujan disertai petir atau kilat. Apa yang kamu rasakan? Tuliskan cerita berdasarkan pengalamanmu ketika hujan. Lalu bacakan hasil tulisanmu di depan kelas. Ayo, kira-kira anak kelas 3 bisa? Iya, karena akhir-akhir ini mungkin sering datang hujan ya, mendung ya. Datang lagi hujan, datang lagi petir. Iya, kira-kira bisa anak kelas 3 menulis pengalamannya? Iya ya, Bapak yakin bisa ya. Perhatikan sudah Bapak buat sini contohnya ya. Hari Jumat kemarin saya melalui perjalanan pulang sekolah dengan sangat mencekam. 3 hari terakhir ini memang hujan lebat setiap hari. Banyak jalan tergenang dan banjir melanda. Pada saat pulang sekolah tiba-tiba kilat menyambar. Sumpah saat itu saya ketakutan setengah mati. Sementara kilat masih menyambar-menyambar sesuka hati. Sangat menakutkan memang mendengar petir dan melihat kilat. Akhirnya perjalanan yang terselama itu berakhir. Saya sampai di rumah dengan selamat. Itu dia ceritanya. Kira-kira bisa anak kelas 3? Iya, yakin Bapak bisa ya membuat seperti itu contoh yang lain ya. Oke, anak kelas 3, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3 dan juga buat Bapak Ibu guru. Tetap menjaga kesehatan ya, Bapak Ibu guru, orang tua dan didik kami. Nah, anak kelas 3 semuanya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.